Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Sabba papassa akaranang kusalasu pasampada sacita pariodapanang etang budana sasanang. Tidak melakukan segala bentuk kejahatan, senantiasa menambah kebajikan, mensucikan hati atau pikiran. Inilah ajaran para Buddha. Namo Buddhaya. Sangga yang saya muliakan, segenap pengurus Dayakasaba Wihara Pluit Dharmasuka Pluit beserta yayasan yang dihormati, pemimpin puja, upacarika yang dihormati, Bapak Ibu dan saudara-saudara sedama yang berbahagia. Tanggal 4 Juni kita menyambut detik-detik Waisak pada pukul 10 41 menit 19 detik. Saya dapat tugas di Wihara Sadapala Bojong, tempat saya tinggal. Lama tidak bertemu karena corona, umatnya penuh, dhammasalanya penuh, di emperan dhammasala penuh, di emperan dhammasala penuh, kemudian dhammasala bawah penuh, halamannya juga penuh. Jalan dari Kupi menuju dhammasala itu ada gang 2,5 meter penuh berisi orang, di mana-mana penuh. Itu saya tanya pengurusnya, hari ini bisa penuh seperti ini? Iya Bante, kan lama kena corona gini. Ya itu penuh, katanya 700 orang. Saya tanya kalau di Dhammacakka bagaimana? 7.000 orang. Saya dengar dari Mas Arwan di sini juga begitu. Iya Bante, di Pluit juga, Wihara Pluit dan Dharmasuka Pluit juga penuh di mana-mana. Nah itu tanggal 4 Juni, kemudian seminggu setelah tanggal 4 Juni, tanggal 11 hari ini, masuk hari ke-8 Waisaknya, disebut Atami Puja Kata Waisaka. Waisaka Atami Puja Kata. Nah ini pas hari ke-8 masuk. Kalau tanggal 4-nya hari pertama, tanggal 5 hari kedua, nah tanggal 11-nya ini masuk hari ke-8. Makanya disebut Atami Puja. Atami Puja. Sebenarnya apa kelebihan ajaran Buddha Dhamma ini? Kalau baca Tripitaka, di dalam Tripitaka itu isinya hanya satu. Apa yang satu ini? Resep kebahagiaan. Kan ada kalimat kami berbahagia di dalam Dhamma yang diajarkan oleh Guru Agung kita. Itu memang benar. Karena Tripitaka kalau didalami dibaca ini hati-hati, isinya hanya resep-resep kebahagiaan. Apapun yang kita inginkan di dunia itu ada di dalam Tripitaka. Resep kaya ada tak Bante? Ada. Resep cantik ada tak Bante? Ada. Resep ganteng ada. Resep panjang umur juga ada. Tapi orang mau resep panjang umur, resep pendek umur mau dah? Jangan Bante, nanti umur saya jadi pendek. Resep kaya mau, resep miskin gimana? Mau dah? Jangan Bante, nanti jadi miskin, keliru. Sang Buddha mengajarkan resep kaya juga resep miskin. Loh, kok mengajarkan begitu?
Sudah dibuat kaya, umatnya dibuat miskin lagi? Bukan. Resep kaya dipelajari, dipraktekkan supaya apa Bapak Ibu? 100. Resep miskin dipelajari, dipraktekkan supaya, nah ini yang benar. Masa kekayaannya sudah mengalir gini numpuk, tahu-tahu udah pelajari resep miskin? Habis kok kekayaannya, saya habis. Mengalir rezekinya tapi dompetnya kosong, saldonya kosong. Kenapa bisa begitu? Karena dia tidak mempelajari resep miskin. Resep miskinnya apa? Main judi, minum minuman yang memabukkan, pakai narkoba, ditangkap. Aduh, udah ditangkap, nih tawar-menawar, diketahui, ini orang kaya nih, 5M juga bisa nih, ditarik duitnya, banyak ini, jadikan ATM. Nah ini, narkoba, tangkap, tawar-menawar, kalau tidak sekian nggak bisa keluar. Main judi, nah, kalau laki-laki main perempuan, ngabisin banyak-banyak. Ini yang menyebabkan pemborosan yang tidak berguna. Kemudian setelah rezekinya mengalir, numpuk, resep miskin itu apa? Pelit, kikir, tidak mau menanam. Panen mau. Sekarang panen padinya banyak ini. Kemudian dia tidak mau menanam lagi. Gimana? Tidak mau menanam bibit, apa bisa? Tidak bisa panen berikutnya. Makanya harus menanam. Sang Buddha mengajarkan sabak papasa akarna, tidak melakukan kejahatan. Kenapa? Karena buahnya pasti buruk, pasti menderita, wajah tidak enak dipandang, usianya jadi pendek, tubuhnya sakit-sakitan, rezekinya seret. Siapa yang mau gitu? Makanya Sang Buddha mengajarkan sabak papasa akarna, jangan melakukan kejahatan. Siapapun melakukan kejahatan, perbuatan buruk ucapannya, buruk pikirannya, buruk perbuatannya, menyusahkan orang, itu dijamin dah, ya, jamin dah, usianya jadi pendek, wajahnya dah enak dipandang, rezekinya seret, ya, sabak papasa akarna. Kenapa begitu? Karena Tuhan yang kita sebut Tuhan itu bukan makhluk ya. Makhluknya bisa menjadi besar, bisa menjadi kecil, itu bukan Tuhan itu. Ya. Tuhan menurut ajaran agama Buddha itu apa? Hukum yang berlaku di alam semesta ini. Sudah sering saya jelaskan hukum yang berlaku di alam semesta ini. Ya, itulah konsep ketuhanan menurut ajaran agama Buddha. Orang bertanya, agama Buddha punya Tuhan enggak? Ya punya. Konsep ketuhanan menurut ajaran agama Buddha ada. Saya dari awal mengenal Buddha Dhamma itu sampai menjadi biku baru saya menemukan ini toh Tuhan menurut ajaran agama Buddha. Sudah saya sering jelaskan di sini apa nama Tuhan menurut ajaran agama Buddha. Masih ada yang ingat? Tidak ada yang ingat. Dhamma Niyama. Dhamma artinya keajaran kebenaran. Niyama artinya hukum. Jadi Dhamma Niyama, hukum kebenaran yang berlaku di alam semesta ini, itulah Tuhan menurut ajaran agama Buddha. Tuhan menurut ajaran agama Buddha bukan makhluk gitu bisa tua. Kalau saya diciptakan oleh Tuhan, papa saya diciptakan oleh Tuhan, engkong saya diciptakan oleh Tuhan, engkongnya lagi, terus engkongnya sampai ke langit biru gitu, berarti Tuhan yang menciptakan tua sekali tau. Rambutnya panjang, putih, matanya kabur, tubuhnya bungkuk melengkung seperti busur panah. Kan gitu ya, makin tuanya Tuhan. Ternyata Tuhan bukan makhluk menurut ajaran agama Buddha. Tuhan dibilang maha adil, maha penyayang dan lain sebagainya. Kalau maha adil tuh kenapa Tuhan menciptakan orang miskin? Kenapa Tuhan tidak peduli itu Ukraina dengan Rusia perang dibiarkan begitu?
Jangan perang, nanti banyak yang meninggal dunia, banyak yang sakit, pemborosan itu, buang-buang bom, buang-buang peluru kan begitu. Kasih tahu sama Tuhan kalau Tuhan itu makhluk. Ternyata Tuhan menurut ajaran agama Buddha paling realistis, itulah kebenaran. Tuhannya ada beberapa hukum yang berlaku di alam semesta. Berapa hukum yang berlaku di alam semesta? Tangan saya. 5. Ya, utu niyama, bija niyama, kamma niyama, cita niyama, dhamma niyama. Ini hukumnya. Ya. Kalau utu niyama, hukum tentang suhu curah hujan. Kalau bija niyama tentang tumbuh-tumbuhan. Kamma niyama, hukum tentang perbuatan. Hukum tentang perbuatan. Hukumnya bagaimana? Sebab, akibat. Orang kaya ada sebabnya. Orang miskin ada sebabnya. Orang cantik ada sebabnya. Semua ada sebabnya. Tidak ujuk-ujuk gitu. Jadi cantik, ujuk-ujuk jadi ganteng, udah. Ujuk-ujuk jadi kaya, itu udah. Ya, semua ada sebabnya. Elon Musk, orang yang terkaya di seluruh dunia, kok bukan orang Buddhis sih? Kita ini kok bukan kita dipilih oleh Tuhan jadi orang yang terkaya di seluruh dunia. Kenapa Elon Musk yang dipilih? Elon Musk itu tekun melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan dirinya menjadi kaya. Entah berapa ribu, entah berapa juta, entah berapa triliun kelahiran, dia sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan dia jadi kaya. Akhirnya dia jadi kaya karena perbuatan. Sang Buddha, guru agung kita, mengajarkan tentang perbuatan. Ini memang benar. Kenapa orang bisa lahir alam neraka? Kenapa orang bisa lahir alam peta? Kenapa orang bisa lahir alam binatang? Kenapa orang bisa lahir menjadi makhluk asura? Bentuknya aneh-aneh. Kelaparan, kehausan. Alam peta itu kelaparan, kehausan. Cengbeng yang kita lakukan itu ya, sembahyang cengbeng itu sembahyang leluhur, sembahyang roh. Sanak saudara kita yang terlahir di alam peta, kelaparan, kehausan, itu cengbeng itu. Ya, kita dikasih makan sama orang tua 3 kali sehari. Bahkan kadang-kadang ada tambahannya, diajak jalan-jalan, makan lagi. Kadang-kadang bisa sampai 4 kali, 5 kali. Tadi papa yang ngajak, sekarang mama ngajak jalan-jalan lagi, makan lagi. Nanti teman ngajak makan lagi, ya, lebih dari 3 kali kita dikasih makan sama orang tua. Tapi kita ingatnya kepada orang tua berapa tahun sekali? Cengbeng berapa tahun sekali? Setahun sekali baru ingat sama orang tua kasih makan. Memang hauce-hauce. 1 ekor babi guling, 1 samseng, udang dan lain sebagainya. Araknya diganti dengan arak import Johnny Walker yang paling enak. Leluhurnya mabuk dia, ini keras sekali araknya, tidak kayak dulu. Ini arak apa dikasih ini, ada orang jalan-jalan Johnny Walker ternyata. Ya, itu persembahannya karena anak-anak yang sembahyang sekarang habis makan babi guling agak mual-mual gitu, minum Johnny Walker dikit, wah segar rasanya. Setahun sekali leluhurnya baru dikasih persembahan, kita 3 kali sehari. Terus bagaimana caranya tadi supaya bisa balas budi kepada orang tua? Ada namanya balas budi kepada orang tua itu. Tidak hanya sekali kita melakukan kebajikan, kapanpun kita melakukan kebajikan. Apakah mendengarkan uraian dhamma? Kebajikan. Meditasi? Kebajikan. Mempraktekkan sila? Kebajikan. Berdana kepada siapa saja? Kebajikan. Melihat binatang yang tersiksa, kemudian kita membebaskan dari penderitaan. Nah, itu juga perbuatan baik. Menolong orang. Ada orang kebingungan di jalan, tanya mana wihara Dharma Sukafluit. Oh, ini belok kanan, belok kiri, nanti sampai. Itu juga kebajikan. Bikunya juga ceramah ini melakukan kebajikan. Hanya 1 yang boleh dilakukan. Karena apa?
Karena kita ini setiap saat membutuhkan kebahagiaan, mendapatkan makanan. Kalau ngobrol-ngobrol enak didengar ucapan. Kalau pulang dimanapun berada, aromanya segar. Dan suka bagus mendengarkan ceramah sambil duduk, bikunya duduk, udaranya segar, tempatnya bersih, ya. Tempat lain bersilah, aduh sakit punggungnya, kaki sakit, enakan sini dan mau suka, makanya penuh di sini umatnya. Tapi ada juga yang kuat-kuat tuh bersila itu di Damacaka itu, di masalah umatnya duduk di bawah. Udah ada masalahnya penuh di luar, di halaman penuh itu di bawah pohon, ya di mana-mana penuh begitu, di mana-mana penuh. Nah begitu, lakukan kebajikan, pati dana, pelimpahan jasa kepada para leluhur. Setiap kali melakukan kebajikan, jasanya limpahkan kepada para leluhur. Pati dana ini pernah terjadi pertanyaan, masa para biku diprediksi lahirnya di alam peta itu tiap kali pati dana? Sedikit pengumuman, maaf mengganggu atas nama desananya. Untuk bagi pemilik mobil B1355TN agar dapat bisa memindahkan mobilnya karena mengganggu rumah warga. Sekali lagi, mobil B1355TN agar bisa segera memindahkan mobilnya. Terima kasih. Silakan dilanjut Bante. Ya, terima kasih. Ya, ini juga perbuatan baik, memberi kesempatan orang terhalang tidak bisa keluar itu bagaimana ya. Ya, perbuatan baik. Ya, jangan dikira, aduh lagi asik-asik mendengarkan nih Kimawiro, saya disuruh memindahkan mobilnya. Ya, perbuatan baik, tidak apa-apa. Memberi kesempatan, pengumuman, biar lancar, orang lain lancar, kita juga lancar di sini. Ya, menolong. Pati dana ini pernah ada pertanyaan, kenapa waktu upacara pati dana fotonya para biku dipasang di sana? Apakah mereka memprediksi para biku lahir di alam peta? Iya, kalau baca pati dana di buku Parita Biru itu definisi pati dana kepada semua makhluk yang ada di alam semesta ini, yang ada kaitan karma dengan saya. Apakah mereka terlahir di alam manusia, alam dewa, alam Brahma, dimanapun mereka lahir, apalagi ada kaitan karma, itu pelimpahan jasa, pati dana, itu definisinya. Kalau tidak salah halamannya 122 di buku Parita Biru, itu ada definisi pati dana. Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain, jasanya melimpah kepada leluhur-leluhur saya. Semoga leluhur saya berbahagia dan terlahir di alam bahagia. Kepada semua makhluk. Nah ini pati dana. Nah, ini menyimpang kemana-mana ceritanya. Resep, berbagai macam resep ada di dalam Tripitaka. Kalau resep kaya bagaimana? Nanti itu aja satu cukup dah itu. Resep miskin dah. Nanti kekayaannya mengalir, resep miskin dah dipelajari, tahu-tahu habis melulu. Resep miskin seperti tadi. Kalau resep kaya bagaimana? Resep kaya, Sang Buddha mengatakan, manusika ca sampati dewa loke ca yarati yaca nibana sampati sabak mete na labati. Nah ini resep kaya, yang artinya kekayaan di alam manusia, kesenangan di alam dewa, dan pencapaian nibbana. Segala pahala ini diperoleh melalui harta karun berupa kebajikan. Jadi kalau mau kaya, resepnya harus memiliki harta karun berupa kebajikan. Kalau ingin lahir di alam sorga, di alam dewa, bahagia,
ini pun harus memiliki harta karun berupa kebajikan. Kalau ingin mencapai kebahagiaan tertinggi di Banang Paramangsukan, resepnya memiliki harta karun berupa kebajikan. Itu kaya, resepnya harus memiliki harta karun berupa kebajikan. Di mana mencari? Di atas gunung, di atas bukit, di atas langit, di tengah danau yang dalam, di dasar samudera yang dalam. Oh tidak. Barangkali di dalam hutan yang lebat. Oh tidak. Harta karun berupa kebajikan ini diperoleh dengan 1. Berdana, 2. Bertata susila, 3. Mencegah, menahan diri dari perbuatan buruk. Inilah harta karun yang baik bagi pria maupun wanita. Kalau untuk cewek bagaimana? Ya itu resepnya. Kalau cowok bagaimana? Ya itu juga. Berdana, bertata sila, mencegah, menahan diri dari keburukan, merupakan harta karun yang baik bagi pria maupun wanita. Pertanyaan berikutnya, berdana kepada siapa, Bandi? Supaya buahnya besar. Berdana kepada wihara. 1. Yang tertinggi ini wihara. 2. Kepada sangga. 3. Kepada orang-orang, tamu-tamu, ibu dan ayah, saudara tua. Harta karun ini disebut telah dipendam dengan baik olehnya. Kepada wihara yang tertinggi. Pernah kalau baca di dalam kitab Wimanawatu, Nandia, karena yakin kepada Buddha Dhamma, berdana kaula, berdana wihara di isi patana Taman Rusa kepada Sang Buddha. Keesokan harinya Yang Mulia Mahamoggala Tera jalan-jalan, bukan ke luar negeri. Kalau kita kan ke luar negeri, ke Thailand, ke India, atau ke tempat lainnya. Kalau Yang Mulia Mahamoggala Tera jalan-jalannya bukan ke luar negeri, tapi ke alam dewa, terbang langsung alam dewa. Sampai di alam dewa, dia melihat istana besar. Loh, kemarin saya kesini tidak ada istana, sekarang kenapa ada istana? Para bidadari yang melihat pada ketakutan. Ada Yang Mulia Mahamoggala Tera hadir pada ketakutan, mencakupkan tangan. Tanya, kemarin saya kesini tidak ada istana, sekarang kenapa ada istana? Iya, ini ada umat Buddha yang mempersembahkan aula di Wihara Isi Patana di Taman Rusa, langsung muncul istananya di sini. Ah, masa bisa begitu? Iya. Siapa yang berdana? Nandia. Loh, Nandia kemarin saya itu bertemu itu di Benares. Kok bisa istananya muncul di alam dewa? Iya, istananya ini nanti kalau beliau sudah habis kontraknya di alam manusia, nanti beliau muncul di sini di alam dewa. Ini semua yang cantik-cantik ini siapa? Saya pelayan begini, cantiknya ribuan kali dari ratu kecantikan dunia. Ya, praktek sila bisa lahir di alam surga, praktek dana bisa lahir di alam dewa, praktek meditasi bisa lahir di alam dewa. Salah satu dari ini, apalagi tiga-tiganya udah berdana kaya raya, udah praktek sila wajahnya enak dipandang,
praktek meditasi cemerlang sinarnya. Jangan sampai nanti lahir di alam dewa redup sinarnya begitu, melamar bidadari yang cantik cemerlang begitu, dewanya redup gitu, pemain musik surgawi Gandaba melihat gadis cantik di sana, bidadari cantik cemerlang, udah cantik, udah sinarnya cemerlang, melamar bidadari nanti ditolak. Maaf ya dewa, dak level. Aduh sedih. Nanti baru berpikir saya mau turun ke alam manusia, saya mau menambah kebajikan biar saya bisa lahir di alam dewa lebih cemerlang, lebih keren, lebih ganteng. Dan sekarang kesempatan berhubung masih di alam manusia, kesempatan kita melakukan perbuatan baik ini banyak di sini. Apakah berdana, apakah praktek sila, perhatikan diri kita. Orang ngomongnya kasar, omongannya mempindah dan lain sebagainya, itu urusan mereka. Mungkin dia tidak ada maksud memfitnah, adu domba dan lain sebagainya, hanya tidak bisa menjaga. Ini tidak hanya umat awam, biku pun ada yang gitu ceplas-ceplos ucapannya. Ya, ini harus dijaga karena ini bisa mengarahkan kita ke alam surga, bisa mengarahkan kita ke alam rendah. Ya, ini musyawadah, berbohong, menipu, ucapan kasar, adu domba sekarang gampang ya, medsos ya, mengirim berita-berita yang hoax, tulisannya hoax begitu ya, adu domba, fitnah dan lain sebagainya, itu gampang. Makanya cepat, karma buruk sekarang berbuah cepat karena menyebar kemana-mana cepat. Di grup udah berapa orang di grup membaca itu. Karma baik juga begitu cepat sekarang buahnya ya, karma baik juga cepat buahnya besar. Karma buruk juga begitu cepat karmanya. Zaman cepat sekarang, zaman teknologi canggih ya. Jadi kalau ingin kaya, resepnya seperti tadi, berdana, bertata susila, mempraktekkan 5 sila, berdana, mempraktekkan 5 sila, di hari-hari tertentu mempraktekkan 8 sila, dan menahan diri dari perbuatan buruk ini, ucapan, perbuatan jasmani dan pikiran ya, dikendalikan. Melihat orang yang tidak disenangi, semoga cepat kena sakit dan lain sebagainya, semoga pendek umur dan lain sebagainya. Saya pernah di Jawa Tengah diundang ceramah di sana. Kemudian ada satu ibu-ibu, kalau dia tersinggung mendengar ucapan temannya sendiri, marahnya dia. Awas nanti saya sampai di rumah, nanti saya pasang dupa biar tahu rasa, ngancam begitu, biar tahu rasa siapa saya ini sebenarnya. Nggak tahu ya, nanti saya pasang dupa di rumah biar tahu rasa, ancam gitu. Orangnya kan jadi khawatir ya, apa salah saya kok diancam seperti itu. Orangnya jadi khawatir, membuat orang susah, akibatnya batinnya susah. Tidak sampai 3 bulan kemudian saya diundang lagi ke sana. Dulunya dia sehat, 3 bulan kemudian saya datang ke sana, udah gemetaran gini, kurus sekali. Saya lupa sampai ibu siapa. Saya istrinya ini Bante. Ibu sakit apa? Ini saya penyakit, saya banyak penyakitnya. Banyak orang diperlakukan seperti itu kan, banyak penyakitnya. Makanya hati-hati. Orang kaya karena ucapan, karena perbuatan, karena pikiran kita. Kita bisa jadi sakit-sakitan karena suka menyakiti. Hukumnya sebab akibat.
Kalau kita suka menyakiti, kita jadi sakit-sakitan. Resep kaya itu ya membahagiakan. Berdana kepada wihara, buahnya paling besar. Kenapa begitu? Karena wihara ini berguna buat banyak orang. Setelah banyak orang bisa datang, yang diajarkan yang tertinggi. Resep-resep yang tertinggi yang berlaku di alam semesta ini diajarkan. Resep-resep kebahagiaan diajarkan di sini. Mau resep kaya, mau resep cantik, mau resep panjang umur, semuanya ada. Jadi Sang Buddha ini dihormati, dihargai, dipuja dan lain sebagainya karena dia mengajarkan apa yang kita inginkan di dunia ini. Apapun yang kita inginkan di dunia ini, beliau mengajarkan. Nah, itu resep bahagia. Berdana, bertata susila, menahan diri dari perbuatan buruk. Berdana yang buahnya paling besar kepada wihara atau cetia, kemudian kepada sangga. Setelah 3 bulan para biku berwasa, nanti masuk katina. Nah, ini buahnya luar biasa. Kenapa begitu? Karena di hari katina ini biasanya hadir paling tidak 5 biku dinamakan sangga. 5 biku yang dinamakan sangga bisa mewakili biku-biku yang ada di 4 penjuru dunia. Biku-biku yang ada di sebelah utara kita sampai ke lautan, timur, selatan, barat sampai ke batas dunia itu bisa diwakili oleh 5 biku yang dinamakan sangga. Jadi biku yang ada di Thailand, di Burma, di Myanmar, di Kamboja, di Tiongkok, di Jepang, di Afrika, walaupun bikunya hitam-hitam, itu bisa diwakili oleh 5 biku yang dinamakan sangga ini. Jadi kelihatannya Bapak Ibu berdana kepada 5 biku, tetapi backgroundnya biku yang ada di seluruh dunia. Kekuatan kebajikannya mendukung 5 biku ini. Makanya di hari katina ini ditunggu-tunggu. Setahun sekali baru katina. Tunggu katina sampai berlangsung 1 bulan. Itu ada jadwalnya di berbagai wihara. Umatnya yang mengantar, aduh Bante, saya senang. Selama sebulan ini tidak ada yang kosong jadwal saya. Terus saya dapat kesempatan berdana di hari katina. Buahnya besar. Karena itu 5 biku yang hadir paling tidak, kalau kurang dari 5 biku, nah itu tidak bisa mewakili biku yang ada di seluruh dunia. Makanya yang dicari-cari, fluid dicari, biasanya hadir banyak biku. Dhammacakka tuh di Sunter Wihara Jakarta, Dhammacakka Jaya, biasanya banyak biku. Katina tahun lalu, katina yang baru lewat, 19 biku hadir di sana. Kemudian di Kelapa Gading, Wihara Theravada Buddha Sasana Kelapa Gading juga banyak di sana. Nah, wihara-wihara kecil kadang-kadang kurang, karena bikunya yang hadir 1 cukup, kadang 2, 3 cukup, tidak sampai, tidak bisa mendukung biku yang ada di seluruh dunia. Tidak hanya biku yang ada di seluruh dunia, 3 zaman. Apa 3 zaman ini? Lampau, sekarang, akan datang, bisa diwakili oleh 5 biku yang dinamakan sangga. Kenapa bisa begitu, Bande? Karena sangga ini tugasnya hanya 1, biku ini tugasnya hanya 1, dan peraturan kebikuan itu hanya ini, 3 ini. Sabak papasa akaranang, kusalasu pasambada, sacita pariodapanang. Inilah ajaran para Buddha. Buddha lampau, Buddha sekarang, Buddha yang akan datang, sama ajarannya. Tugasnya para biku ya sama, dan tidak pernah terputus nilai dari 2567 tahun yang lampau sampai sekarang, tidak pernah putus, kecuali sangga bikuni putus.
Sangga biku ini kudus. Kalau sangga buat para biku tidak pernah terputus. Ya, jadi begitu tugasnya. Makanya 5 biku yang dinamakan sangga ini bisa mewakili biku yang ada di 4 penjuru dunia, 3 zaman lampau, biku-biku di zaman lampau, arahat-arahat zaman lampau, arahat-arahat yang ada sekarang, arahat-arahat yang akan datang. Jadi kekuatannya luar biasa. Katina ini walaupun setahun sekali yang datang membludak. Tidak hanya yang kelihatan, Bapak Ibu, para dewa juga hadir. Mereka ingin juga melakukan kebajikan. Supaya apa? Dewa juga ingin tambah cemerlang, usianya tambah panjang, kebahagiaannya bertambah, kedudukannya, posisinya lebih tinggi, begitu. Ya. Nah, harta karun berupa kebajikan ini, walaupun kita lupa, dia akan mengikuti kita. Satu-satunya yang bisa kita bawa ke kelahiran berikutnya, apa Bapak Ibu? Satu-satunya yang bisa dibawa ke kelahiran berikutnya, kebajikan. Pernah saya ketika wasa di dalam hutan di Sumatera Utara, mengunjungi suatu wiara kecil. Ada samanera di sana. Samanera hanya sementara, dia 3 bulan jadi samanera, bapak-bapak. Dia ngomong-ngomong dengan saya lagi mual-mual, kepalanya sakit, jalannya rusak, mobilnya siksak begitu. Mual-mual perut saya lagi duduk didatangi sama samaneranya. Tadi kita ini lahir tidak bawa apa-apa, meninggal pun tidak bawa apa-apa. Aduh, samanera, itu jangan ngomong seperti itu, keliru, itu keliru. Tunggu dulu, saya mau ini, nunggu obat tolak angin. Habis nanti minum tolak angin akan saya jelaskan, lagi pusing kepala saya ini. Iya, lagi pusing. Begitu dikasih tolak angin, ya saya tunggu sebentar. Duduk samanera, saya ajak ngobrol. Itu keliru samanera. Kita lahir membawa apa-apa, meninggal dunia pun kita membawa apa-apa. Apa yang kita bawa Bandi? Kebajikan. Makanya ada orang lahir di alam dewa, ada orang lahir di alam renah, alam peta, karena banyak melakukan perbuatan buruk. Mereka yang terlahir di alam peta karena loba, kekuatan loba yang melemparkan mereka ke alam peta, kekuatan kebencian yang melemparkan mereka ke alam neraka, kekuatan kebodohan, ketidaktahuan melemparkan mereka lahir di alam binatang, muncul mereka di alam binatang. Makanya kita perlu belajar Buddha Dhamma. Setelah mempelajari Buddha Dhamma, mempraktekkan Buddha Dhamma ini. Sering-sering saya ditanya kalau ke Mandalawangi Serang, ada gadis satu agak umur dah itu. Setelah mendengarkan uraian Dhamma, selalu dia bertanya apa yang harus kita lakukan dengan uraian ini, Bandi. Tugasnya hanya satu, kusalasu pasampada. Apapun uraian Dhammanya, tugasnya hanya satu, kusalasu pasampada. Ini ucapan membahagiakan, ucapan kita berguna, ucapan kita bermanfaat bagi orang lain, bagi diri sendiri. Berguna bagi orang lain, berguna bagi diri sendiri. Bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi diri sendiri. Ucapan kita benar, sesuai dengan Dhamma. Kita berani mempertanggungjawabkan perbuatan kita, ucapan kita ini di sini, di sana, dimanapun di dunia ini, sampai ke alam dewa, berani mempertanggungjawabkan ucapan kita karena sesuai dengan apa yang ada di dalam Tripitaka, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Guru Agung kita. Itu. Selain itu, apalagi manfaat harta karun berupa kebajikan? Harta karun berupa kebajikan mengabulkan segala keinginan para dewa dan manusia. Nah, itu harta karun berupa kebajikan mengabulkan segala keinginan para dewa dan manusia. Apa yang diinginkan oleh para dewa dan manusia? Paras yang indah, suara yang merdu, perawakan menawan, rupa yang edok, kekuasaan dan pengikut. Segala pahala ini diperoleh melalui harta karun berupa kebajikan.
Paras indah, wajahnya enak dipandang. Punya istri, wajahnya enak dipandang. Suaminya senang melihat wajah istrinya dari pagi sampai sore, melihat wajahnya. Walaupun tidak makan dari pagi sampai sore, dijamin lapar dah. Masa dari pagi sampai sore mandang wajah istri yang enak dipandang, tidak makan, tidak lapar. Ya. Punya suami juga gitu, kalau wajahnya keren, enak, kayak bintang drakor Korea itu apa? Siapa itu namanya? Bintang drakornya itu yang paling keren, ganteng itu. Ya, enak dipandang. Istri senang lihat wajahnya. Pulang kerja walaupun keringatan, enak dipandang wajahnya, nyangkul gitu. Ya, kalau di dalam baca Tripitaka itu senang memandang wajah suaminya. Walaupun capek pulang dari menjangkul dari kebun gitu, enak menyiapkan makanan. Tidak hanya wajahnya, bodinya juga enak dipandang. Ya, masa wajahnya aja, bodinya bengkok-bengkok gitu. Ya, wajahnya enak dipandang, bodinya juga gitu. Dari depan enak dipandang. Dari samping bagaimana? Oke. Dari belakang, yes. Dari manapun dilihat enak dipandang. Selain wajahnya, bodinya juga itu enak mana. Ini manfaat daripada harta karun berupa kebajikan. Berdana, bertata susila, menahan diri dari keburukan. Makanya Sang Buddha mengajarkan ini. Makanya beliaunya itu dipuja-puja. Katina dipuja, Waisaka puja, dipuja-puja beliau. Karena beliau mengajarkan yang tidak kita ketahui. Oh itu tuh resep kaya, oh itu tuh resep cantik, oh itu tuh resep miskin. Beliau mengajarkan itu. Paras yang indah, suara yang merdu. Suaranya merdu, enak didengar. Pernah saya bertanya, siapa penyanyi yang suaranya merdu di Indonesia? Jawabannya Ayu Ting Ting. Masih ada Ayu Ting Ting, suaranya bagus. Ya, sekarang banyak penyanyi yang lain. Paras yang indah, suara yang merdu, perawakan menawan sudah, rupa yang elok, cantik, kekuasaan dan pengikut, jadi penguasa wilayah, menjadi camat, menjadi gubernur, menjadi bupati, menjadi menteri, apalagi menjadi presiden. Syaratnya harus memiliki harta karun berupa kebajikan. Kalau tidak cukup harta karun berupa kebajikan, jadi presiden dilecehkan, banyak keburukannya, ya, dilecehkan sama rakyatnya. Kalau jadi presiden banyak kebajikannya, sudah naik jadi presiden melakukan banyak kebajikan, pembangunan bandara, pembangunan jembatan dan lain sebagainya, membuat rakyat menjadi makmur, negaranya menjadi harum di luar negeri. Ngomong-ngomong dengan presiden-presiden dari luar negeri hanya ketawa-ketawa, senyum-senyum gitu, dikit-dikit ngomong, udah dihargai, oh presidennya bagus sekali. Iya, Indonesia ini negaranya kaya sekali. Emas banyak di Indonesia. Itu di Freeport banyak sekali. Walaupun penduduknya di sana tidak berpakaian, supaya tidak diketahui emasnya banyak, pakai koteka saja. Itu emasnya banyak, orang Amerika tahu dia ini pakai koteka, ini emasnya banyak sekali, pakai satelit itu diketahui, dikerok itu emasnya banyak. Nah, dulu Arab minyaknya banyak, emas cair itu, emas cair, ya emas cair itu minyak itu menguasai dunia. Nah, sekarang sudah mendekati zaman listrik, mobil listrik. Ternyata bahan bakunya yang paling banyak Indonesia lagi. Bahan bakunya nikel paling banyak di Indonesia. Makanya diprotes Indonesianya. Jual murah-murah kepada saya bahan bakunya, kalau tidak dikasih saya protes, saya carikan hakim yang kita cari apa itu ahli-ahli debat yang pintar, tidak peduli, ya tidak peduli, kalah pun tidak peduli, orang punya saya kok, punya saya di sini, ini negara Indonesia, itu punya saya.
Ngapain sih digubris direpotkan harta milik orang lain. Diprotes, dikalahkan. Kalah orang milik saya. Ya, nikel ada di Indonesia, negara Indonesia, miliknya orang Indonesia, diprotes, dikalahkan di luar negeri, itu milik saya. Ya, carikan saja itu yang lebih pintar lagi dari itu. Jangan takut, berani. Itu namanya berani. Gepeng tapi berani. Iya, gepeng pun berani itu. Tidak hanya gemuk, kekar, berotot, gepeng tapi berani. Ya, itu patut. Apa lagi? Itu manfaat daripada harta karun berupa kebajikan, ya. Jadi banyak sekali harta karun berupa kebajikan. Kalau resep miskin bagaimana? Tadi sudah. Resep cantik. Nah, resep cantik apa Bapak Ibu? Ganteng, cantik, sabar, tidak marah, tidak mudah marah. Dipukul kepalanya diam saja. Iya. Sabar ini artinya para biku melakukan perbuatan benar, perbuatan baik. Karena perbuatan benar, perbuatan baik yang dia lakukan dihormati di mana-mana. Orang tidak mau mukul, ya, tidak mau orang memfitnah dan lain sebagainya, takut. Kebajikan yang kita lakukan ini membuat kita dihormati. Ya, tidak perlu saling pukul, begitu tidak perlu. Kalau kita tekun melakukan kebajikan, tekun menolong, menghormati, memancarkan meta, orang senang, dekatnya senang. Biku-biku yang bagus tuh bisa bertemu dengan bikunya senang, bisa ngobrol dengan bikunya senang. Ya, pancaran metanya kuat. Ya, bisa konsultasi dengan bikunya, masalah kita bisa cair, luber, hilang, begitu kan. Senang. Ada biku yang wajahnya enak dipandang, barangkali wajah saya tidak enak dipandang. Udah tua, 70, udah masuk manula, kurang 3 sih 70-nya. Nah begitu, sabar bisa melakukan perbuatan benar, bisa melakukan perbuatan membahagiakan, bisa melakukan perbuatan bermanfaat bagi orang lain, bagi diri sendiri. Ini sabar, tidak mudah marah, dikit-dikit marah gitu. Udah dikasih tahu berapa kali lupa melulu. Panggil istrinya sama suaminya, istriku sini istriku, ini karyawan kita, kalau pinternya sama dengan istriku, dia tidak mau jadi karyawan. Oh ya benar juga ya. Sejak itu dia tidak lagi marah-marah. Berapa kali pun melakukan kesalahan dia dikasih tahu lagi. Nah, kalau di luar negeri itu udah biasa, tidak mau lagi ngomong di kereta api, di mana-mana diisi tulisan cara membuka ini, cara mengoperasikan ini, semua ada penjelasannya. Mau minum obat ada penjelasannya, mau menggunakan alat-alat apa-apa ada penjelasannya lengkap. Jadi kalau ingin tahu baca, kalau menggunakan tanpa membaca nanti kena akibat buruk. Aduh. Udah ngocehnya 50 menit. Habis dah waktunya. Kalau hari Sabtu bisa tanya jawab. Kalau hari ini tidak bisa tanya jawab. Ya. Nah segitu dulu. Jadi Tri Suci Waisak 3 peristiwa penting lahirnya Bodhisatta, kemudian Pertapa Gotama mencapai penerangan sempurna, ketiga Guru Agung kita yang sudah mencapai kebudaan memasuki parinibbana. 3 ini yang kita sambut. Nah tadi lebih banyak menyoroti dhammanya. Kenapa Guru Agung kita ini demikian dihormati? Karena dia mengajarkan yang kita inginkan, yang kita butuhkan di dunia ini. Segala macam resep yang membahagiakan. Masih ada ceritanya bagaimana Guru Agung kita ketika menjadi bodhisatta.
menjadi raja yang menguasai seluruh dunia, bukan sekali, berkali-kali menjadi raja Cakrawati yang menguasai seluruh dunia. Emas permatanya banyak, bergudang-gudang, tidak dimasukkan ke dalam berangkas tapi dimasukkan ke dalam gudang. Sampai petugas gudangnya kewalahan, "Raja, emas permata penuh." Kalau penuh, taruh aja di lantai, jadikan tegel. Udah pasang tegel, jadikan itu kolam renang. Masih penuh juga ini, terus persembahan dari rakyat, jadikan pohon kelapa. Itu ini mengasihkan sekali. Sayang waktunya sudah habis. Kapan-kapan lagi cerita tentang ini. Sampai rakyatnya datang berbondong-bondong. Lama kita tidak bertemu dengan raja, melihat wajahnya raja yang sejuk, senang. Ayo kita menemui raja. "Saya hanya punya 2 kilo mas." "Ya boleh." "Saya cuma 5 kilo bawa." "Itu saya 1 kereta itu aja emas permata perak dan lain sebagainya." Ada yang 2 kereta bawa emas permata perak. Berkereta-kereta itu dibawa ke Raja Sudasana, ke kerajaannya. Sampai di kerajaan, diterima oleh Raja Sudasana. Tamunya diterima. Kemudian setelah diterima tamunya ngomong rakyatnya, "Raja, kami mau persembahkan emas permata perak kepada raja." Jawabannya bagaimana? "Maaf, rakyatku penuh gudangnya. Itu sampai dijadikan tegel di halaman, dijadikan lantai kolam renang, dijadikan pohon kelapa, pintu gerbangnya emas permata penuh. Bawa saja pulang." Kalau kita kan welcome. Ya, rezeki datang jangan ditolak. Raja Sudasana kelebihan. Sampai kebanyakan begitu. "Maaf, rakyatku penuh di mana-mana, bawa saja pulang biar sama makmur." Malu rakyatnya bawa pulang hartanya. Kemudian apa? Dia remukan. Gini aja, walaupun kita ditolak harta kekayaan kita, kita gini, bangun istana yang indah di sini. Minta lahan sedikit sama raja. Setelah keputusan diambil, ngomong sama raja, "Raja, kalau boleh kami minta lahan sedikit." "Oh, silakan pilih, ini luas sekali. Wilayahnya seluruh dunia ini wilayah saya. Pilih yang mana disukai. Saya sudah cocok di sebelah sana. Pemandangannya bagus, view-nya bagus, udaranya segar. Ambil." Membangun istana yang megah, emas permata perak. Kemanapun melihat enak dipandang, udaranya sejuk, pemandangannya indah. Sabe sata boantu sekitata. Semoga semua makhluk hidupnya berbahagia. Demikianlah sesi Dhamma Desana yang dibawakan oleh Yang Mulia Biku Kemawiro Tera. Kami segenap keluarga besar VPDS dan para umat yang hadir mengucapkan terima kasih kepada Bante atas waktu dan kesempatannya dalam membabarkan Dhamma Desana pada hari ini. Marilah pada umat kita bangkit berdiri dan beranjali karena Bante akan segera meninggalkan ruang Dhammasala.